Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi pada video kali ini gue bakalan sharing pengalaman yang menurut gue ini lumayan cukup creepy. Dan pengalaman ini gue dapatkan saat gue melakukan pendakian ke Gunung Cikuray via Pemancar yang ada di Garut, Jawa Barat. Oke, jadi cerita ini sebenarnya udah berjalan seminggu yang lalu, cuman gue baru sempet untuk bikin video kali ini. Jadi ceritanya gue sama temen gue berdua, jadi kita bertiga udah tinggal berangkat. Di sini kita mendapatkan kendala gitu. Nah, si mobil susah hidup. Ya sebenarnya emang si mobil tuh emang agak susah hidup, ya maklum lah, namanya mobil tua gitu kan. Tapi yang menurut gue itu agak aneh sedikit gitu kan. Si mobil itu kurang lebih selama 2 jam baru mau nyala gitu. Selama kurang lebih 2 jam baru mau nyala. Itu pun karena sebenarnya gue udah bingung, udah resah, ini gimana sih mobil susah banget hidup gitu kan. Sedangkan gue sama teman-teman udah siap, udah mau pergi, itu tinggal pergi, si mobil susah hidup. Ya udah, dari situ gue baca-baca doa, semoga diberi kelancaran di jalan, semoga dipermudah. Dan alhamdulillah si mobil mau nyala. Nah, singkat cerita, mobil nyala, kita udah menuju perjalanan ke Gunung Cikuray. Di perjalanan kita nggak menemukan kendala apapun, nggak ada masalah apapun, alhamdulillah. Nah, kita berangkat jam 12 malam ke base camp Pemancar. Dari sini pergi jam 12 malam, nyampe sana tuh jam 2, sekitar jam 2-an. Dari situ kita nggak langsung melakukan pendakian, karena di situ kita nggak dibolehin dan sebenarnya nggak direkomendasikan untuk pendakian di malam hari. Nah, dari situ kita bertiga istirahat dulu tuh kan di base camp kan. Nah, dari situ temen-temen gue yang berdua tuh pada tidur. Cuman di situ gue ngerasa emang susah banget untuk tidur gitu. Waktu berjalan jam 9 pagi kita udah siap untuk melakukan pendakian. Dan di situ posisi gue emang belum tidur sama sekali gitu kan. Ya udahlah, nggak apa-apa gitu kan. Dari base camp kita ke pos 1 naik pick up tuh kurang lebih selama 1 jam perjalanan ke pos 1. Nah, udah sampai pos 1, gue sama teman-teman ngurusin maksi segala macem, udah beres, dan akhirnya kita melakukan pendakian jam 10 pagi. Jam 10 pagi kita mulai pendakian. Nah, dari perjalanan kita nggak menemukan, maksudnya nggak ada hal yang kita nggak inginkan gitu kan. Ya seperti biasa aja gitu. Dari perjalanan dari pos 2 menuju pos 3 tuh gue lihat pendaki cewek pakai carrier warna hitam sama biru dongker kalau nggak salah. Dan si cewek itu ngeliatin gue dengan pandangan yang kosong, dengan muka yang pucet gitu. Nah, gue kira awalnya ya pendaki biasa, nggak ada pikiran negatif itu kan. Cuman kayaknya gini, soalnya setiap ada pendaki yang turun, dan kebetulan hari itu pas gue naik weekend banyak tuh kan yang turun kan. Nah, di situ gue merhatiin satu-satu, karena kan emang setiap ada yang turun emang gue selalu nyapa gitu lah, selalu nyapa pendaki yang turun. Cuman begitu gue perhatiin selama beberapa kali, tapi si cewek itu tuh nggak ada gitu, nggak ada bareng sama pendaki lain ataupun dia turun sendiri, tuh nggak ada yang gue lihat tadi gitu. Dan gue tuh ngeliatin cewek itu tuh selama
dua kali gue ngeliat. Di situ gue mikir positif aja, ya udahlah pendaki mungkin kan. Cuman ntar di akhir gue bakal ceritain si cewek ini tuh siapa gitu kan. Nah, dari situ, dari pos 2 ke 3 itu posisinya kita lagi break dulu, lagi minum, lagi sebat lah biasa gitu kan, break. Nah udah break, kita lanjut lagi gitu kan. Dari pos 2 ke 3 kita nyampe pos 3 ya nggak ada kendala apapun gitu ya, biasa. 3 ke 4 biasa, trekking ya biasa gitu. 3 ke 4, 4 ke 5, 6. Nah kita nyampe ke pos 6 karena kita ngecamp di pos 6 gitu. Kita nyampe di pos 6 sekitar jam 5, kita nyampe ke pos 6 dari berangkat jam 10. Berarti berapa jam tuh? Nah dari situ kita rebahan bentar gitu kan, ngopi-ngopi, nggak lama karena hari udah mulai gelap. Kita langsung gelar tenda, buka tenda di pos 6. Nah, istirahat, ngopi-ngopi itu kan, ngopi-ngopi, sebat. Nah dari situ kita nemuin temen gitu, dapat kenalan. Kalau nggak salah tuh dia orang Kerawang, Jakarta, Bandung sama Tangerang kalau nggak salah. Totalnya tuh 8 orang, 3 cewek yang 5 cowok. Nah dari situ tetangga kita ngerencanain untuk membuat api unggun. Cuman sebenarnya ini nggak tahu sih ya, ini di Cikure ya, apakah boleh kah atau enggak gitu buat api unggun, ya gue nggak tahu gitu kan. Nah singkat cerita, temen yang baru kenal itu ngajakin cari kayu bakar. Nah dari situ ya udah, gue sama teman-teman gue yang 3 tuh langsung cari kayu. Carilah kayu kita kan bertiga. Kita nyari-nyari emang nggak ada apa-apa ya, biasalah gitu kan. Kita nyari kayu bakar tuh jam 8 malaman, jam 8 malam. Jam 8 malam udah beres cari kayu, gue potong-potongin kayu. Di situ gue nggak ada pikiran negatif atau apa gitu. Cuman pas begitu gue udah hampir beres potongin kayu, posisi di depan tuh kan emang kosong gitu kan, nggak ada orang, nggak ada pendaki lain gitu kan. Terus gue lihat ke depan, pocong cuy. Nah dari situ ya namanya orang kan lihat yang gituan kan ya refleks lah kan, pasti kan kaget gitu kan, takut. Nah pas begitu gue lihat, gue refleks ke teman-teman yang baru kenal itu kan, woi itu apa gue bilang gitu kan. Nah dari situ gue pikir, aduh kalau misalkan gue ngomong takutnya bikin panik semua orang gitu dan bikin pikirannya kemana-mana gitu kan. Teman gue nanya kan, kenapa bang? Enggak apa-apa. Nah dari situ gue pendem aja sendiri. Dari situ udah beres belah kayu, gue langsung masuk ke tenda gitu kan. Dari tenda gue mainin handphone, gue rebahan, dan rebahan tuh emang langsung tidur gitu. Nah temen gue tuh nanya ke saudaranya, itu si Jamie kenapa katanya ke tenda langsung tidur, tumben jam segini udah tidur ya. Padahal dia sebenarnya tahu itu gue kenapa. Nah dari situ udahlah tidur. Gue kebangun jam 11-an kalau nggak salah, jam 11-an. Jam 11-an tuh kebangun dan ada masalah ya. Temen gue yang tadi yang berdelapan tuh niatnya itu TikTok gitu, nggak niatan camp. Cuman nggak tahu kenapa, karena mungkin ada hal yang tidak memungkinkan atau gimana, gue nggak ngerti. Dia gelar tenda, buka tenda gitu, dan niatnya mau bermalam di situ di pos 6. Cuman jam 12 malam ada ranger ngabarin katanya, maksudnya untuk
disuruh turun lah intinya gitu, yang temen-temen yang tadi itu suruh turun karena kan niatnya emang tektok gitu kan. Nah dari situ jam 12 malam tuh temen udah pada turun kan. Nah kita bertiga dan yang lain, tetangga-tetangga yang lain tuh emang udah pada tidur. Dari situ rencananya sebenarnya gue mau makan dulu gitu kan. Cuman pas mau makan gue ngajakin temen-temen gue kan, makan dulu yuk, lapar nih belum makan gitu. Nah si Pajar udah tidur duluan gitu si Pajar. Nah gue ngajakin saudaranya si Pajar, si Nesta, tak makan yuk. Kata dia ya udah sok aja masak dulu cina katanya. Nah, dari situ gue masak, dia malah ikut tidur. Ya gue posisi ya sendiri itu kan, tetangga-tetangga yang lain udah pada tidur, sedangkan gue belum tidur karena kan tadi emang udah ketiduran, jadi susah lagi untuk tidur. Yang niatnya tadinya mau makan jadi nggak jadi karena ya gimana, pikiran kemana-mana kan. Ya lu bayangin aja udah lihat gitu dekat, posisi malam sendiri lagi melek kan. Ya jadi gimana, ngerti kalian mungkin. Dari situ gue pengen makan, cuman gimana ya udah nggak jadi gitu kan. Gue pikir udahlah ntar aja lah makan. Gue langsung siap-siap buat tidur, walaupun sebenarnya perut lapar sih, pengen makan gitu kan. Nah dari situ nggak langsung tidur wah. Cuman yang anehnya gimana ya, posisinya kan di situ badai lah gitu kan, lagi badai posisinya. Nah yang anehnya lagi gimana ya, kayak ada yang orang lari-lari gitu di pinggir tenda. Cuman yang pertama gue pikir, waduh takutnya si Bagas gitu. Perasaan makanan digantung deh. Tapi ngapain si Bagas nyamperin gitu? Gue pikirin udah nggak beres gitu kan, bukan si Bagas gue pikir. Dari situ sampai kira-kira 30 menitan lah, mondar-mandir bolak-balik sambil lari gitu. Gue paksain aja tidur gitu, walaupun sebenarnya agak susah. Gue paksain tidur, dan akhirnya gue tidur. Awalnya niatnya tuh mau ini summit attack tuh jam 3 pagi. Cuman karena gue istirahat baru sebentar dan memang kondisi waktu itu dingin banget pokoknya, dan mager. Jadi mengurungkan niat untuk sampai attack jam 3 pagi. Kita bangun jam 9, setengah 9 pagi. Setengah 9 pagi ya seperti biasa, bersih-bersih, ngopi-ngopi, sarapan gitu kan, sambil nikmatin alam. Dari situ nggak ada yang aneh-aneh, nggak ada, biasa-biasa aja gitu. Dari situ jam 9 kita udah beres sarapan, istirahat dulu bentar kan. Sekitar jam 10 kita naik. Nah jam 10 kita naik sampai puncak jam kurang lebih 12 ya. Dan seperti biasa puncak gitulah, foto-foto untuk dokumentasi itu kan, segala macam. Dari situ udah, waktu berjalan kita turun jam setengah 2 atau jam 1 lupa. Turun jam 1, nyampe ke pos 6, ke tenda jam 2. Nah dari situ gua nggak istirahat lama-lama. Kita pas begitu turun nyampe tenda, kita langsung packing, langsung beres-beres, kita langsung mulai turun. Dari pos 6 kita berangkat jam 2, pos 6 kita lewat pos 5, lewat pos 4. Nah dari pos 4 ini gua mulai ada kendala, lutut gua terkilir, pokoknya lutut gua cedera lah intinya. Dari situ gue jalan pun udah
sakit lah gitu untuk jalan pun. Nah dari situ gue pelan-pelan jalan, yang seharusnya estimasi dari pos 6 ke pos 1 itu memakan waktu kurang lebih 2 jam, ini jadi agak lebih lama, kurang lebih 5 jam kita nyampe ke pos 1. Nah singkat cerita, kita turun kan, udah ngelewatin pos 4. Nah dari pos 4 ke pos 3 kita nemuin burung gagak. Cuman si burung gagaknya ini gimana ya, diem di truk gitu, di jalur gitu, kayak jalan aja di jalur gitu, nggak terbang gitu. Di situ kita nggak mikir yang aneh-aneh, ya udahlah mungkin burung aja ya, namanya burung gitu kan, kita hiraukan aja. Nah kita lanjut jalan dari situ, dari pos 3 menuju pos 2. Nah dari pos 2 menuju pos 1 gue baru keinget logistik masih ada kan. Nah gue pikir daripada ntar saya nggak kemakan gitu, ya udah mending aja kita makan aja. Nah kita makan dari pos 2 ke menuju pos 1, di pertengahan pos 2 menuju pos 1 lah, di pertengahan kita makan. Itu posisinya kurang lebih jam 4:30. Cuman ada satu momen yang menurut gue ini lumayan aneh gitu. Kita udah beres makan, seharusnya kan kabut itu ya gimana ya, tipis kan, tipis, lumayan tebal langsung tebal kan. Cuman ini pas begitu selesai makan, kita berdiri, si kabut tuh udah langsung tebal aja, udah nutupin pandangan gitu. Nah yang gue bingung lagi, posisi udah jam 6, udah maghrib, udah azan maghrib jam 6. Posisi baterai lampu udah seadanya gitu, udah nggak terang-terang banget lagi, dan gue pun nyalain lampu handphone, flash handphone gitu kan, karena emang nggak ada lagi pencahayaan. Nah dari situ kita jalan pelan-pelan, dan emang kebetulan gue sakit, mulailah kita turun dengan keadaan kabut yang tebal. Dan sebenarnya untuk turun atau mendaki di jam segitu udah nggak direkomendasikan. Cuman ya namanya kita tidak sesuai yang diekspektasikan gitu, karena kan tadi ekspektasiku kan 2 jam dari pos 6 menuju pos 1. Cuma karena kaki gua sakit makanya jadi lebih lama gitu. Nah singkat cerita ya udah kita berjalan, kita menuju pos 1. Nah dari situ kita banyaklah gangguan gitu kan. Posisinya itu temen gue paling di depan berdua, dan gue paling belakang. Kok ada yang ngikutin gitu kan. Gue selama berapa kali ngeliat ke belakang, gak ada orang, gak ada siapa-siapa kok gitu. Nah dari situ pikiran udah mulai kacau, udah mulai kemana-mana gitu. Wah nggak bener nih kok. Gimana ya? Kayak ada yang manggil gitu. Woi gitu. Wah, gue pikir pendaki lain mungkin yang mau naik gitu kan. Cuman dipikir secara logika udah posisi 6:30 apa jam 7-an. Itu udah mau nyampe pos 1. 6:30 atau jam 7-an. Udah nggak dibuka gitu untuk pendakian, dan nggak, gue sorot kan pakai lampu, tapi nggak ada gitu. Yang gue takutin tuh gimana ya, pikir gue udah kemana-mana. Nah dan kebetulan temen gue pun di situ ngeliat gitu, dan temen gue pun di situ ngeliat sosok genderuwo lah, bisa dibilang gitu, genderuwo. Nah cuma di situ teman-teman emang nggak pada ngobrol, dan gue pun mendem cerita yang menurut gue itu creepy. Gue dipendem dulu, soalnya ntar ngobrolnya pas udah turun aja. Dan alhamdulillahnya tuh si bapak petugas yang ada di pos 1 nyamperin kita, dan dia pun mungkin ya agak heran aja, mungkin ada pendaki yang turun dan udah posisi jam segitu. Kita nyampe pos 1 tuh jam 7 malam. Kita langsung
ke base camp gitu, naik pick up lagi. Nah dari mobil tuh gue udah ngerasa bahwa sosok itu tuh emang ngikutin gitu, bukan sampai pos 1 aja, jadi dia tuh ngikutin sampai sampai base camp. Gue ngerasanya kayak gitu sih. Nah, singkat cerita gue nyampe ke base camp. Dari base camp tuh tim yang ada di base camp nawarin gue, bang katanya mau diurut nggak? Emang kebetulan kan kaki gue sakit kan. Oh ya udah pak, boleh. Nah dari situ gue diurut, dipijit, dan alhamdulillah sih, walaupun emang agak sakit gitu ya, alhamdulillah, cuman memang masih kerasa sih sampai sekarang gitu kan, masih kerasa dikit lah. Nah si bapak itu nanya ke gue kan, katanya ini kenapa kok sampai parah gini gitu, kayak yang udah lama. Gue bilang gini, waduh nggak tahu juga sih pak, saya soalnya ngerasa sakit ini pas pulang di Gunung Sagara yang ada di Garut juga. Nah gue cerita kayak gitu, oh masa sih, tapi kayak udah yang lama gitu, kayak yang kebentur kenceng gitu. Cuman gue pikir kebentur enggak, jatuh enggak tuh tiba-tiba aja sakit kayak gini gitu. Nah dari situ si bapak nggak percaya bahwa yang gue omongin itu, si bapak nggak percaya gitu. Udah cerita kayak gitu, si bapak bilang, kayaknya ada yang ketendang di sana. Waduh, di situ gue nggak pikir yang aneh-aneh ya. Ketendang nggak berpikir apa kayak namanya di jalur kan kita nggak tahu gitu. Tiba-tiba ngomong lagi, kayaknya ada yang ketendang. Nah dari situ gue baru ngeh kan, ada yang ketendang. Oh mungkin itu ya, ya itulah, kalian mungkin ngerti. Waduh dari situ gue agak was-was ya takutnya emang bener ada yang ketendang gitu kan. Dari situ gue udah istirahat lah di base camp tuh, karena gue nggak langsung pulang. Pastinya kita di sana tuh 3 hari nggak langsung pulang gitu. Dan ternyata yang cewek gue temuin di pos 2 ke 3 itu ceritanya gini, jadi tim tuh cerita, jadi dulu tuh katanya pernah ada pendaki dari universitas mana, kalau nggak salah dari Tangerang ya, gue nggak tahu, lupa lagi tuh universitas mana. Jadi ada pendaki 5 orang, 4 cowok 1 cewek melakukan pendakian. Nah singkat cerita, si ceweknya ini kena hipo. Nah si cowok yang 4 itu ceritanya minta bantuan lah ke bawah. Cuman yang salahnya itu kenapa 4 semuanya gitu turun, si ceweknya itu ditinggal gitu. Nah pas udah si cowok itu balik lagi lah ke atas. Tapi pas begitu balik, si ceweknya udah nggak ada gitu. Nah itu kejadiannya kurang lebih 2004 gitu kalau nggak salah, 2004. Sekarang 2020, udah kurang lebih 16 tahun yang lalu ya. Nah si ceweknya itu hilang dan sampai sekarang nggak pernah ketemu gitu, dan nggak tahu itu posisi cewek di mana. Dan misalkan nih, maaf ya, kalau misalkan ya emang misalkan meninggal, pasti ketemu lah jasadnya atau tubuhnya di mana gitu. Nah yang anehnya itu sampai saat ini, sampai detik ini pun nggak ketemu gitu. Dan si bapak bilang liatin wujudnya dia ke pendaki-pendaki gitu katanya. Dan kebetulan gue ngeliat, dan nggak cuman gue sih, teman-teman gue pun ada yang ngeliat, malahan dia ngerasa nih diikutin lah gitu.
Singkat cerita, kita udah beres-beres. Keesokan harinya kita packing dan kita pulang. Nah, dari pulang gue ngerasa nggak sampai base camp gitu. Gue ngerasa justru ngikutin tuh sampai ya ke rumah gitu. Gue ngerasanya kayak gitu, cuma nggak tahu enggak. Cuman gue ngerasa kayak gitu. Segitu pengalaman yang bisa gue sampaikan. Semoga ini jadi pelajaran kedepannya. Di saat pendakian bisa lebih berhati-hati, bisa menjaga omongan, bisa menjaga etika dan segala macam. Ya segitu aja videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.